Inilah penampakan Yahya Waloni saat ditangkap Bareskrim. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Bareskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di YouTube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kita ketahui bersama sudah ada laporan polisi nomor 500, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, dan beberapa hari yang lalu telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan yang berikutnya yang bersangkutan pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu saja hasil tindak lanjut dari penangkapan ini, yang tentunya ini menjadi bagian Polri secara serius untuk menuntaskan permasalahan yang tentunya telah membuat kegaduhan. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik meyakini bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana, yaitu secara sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan di masyarakat. Dengan aspek apapun, dilihat dari sudut manapun, apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini sudah memenuhi unsur penistaan agama. Saya tidak tahu mengapa orang-orang yang mualaf terus kemudian menjadi penceramah itu menjadi ekstrem ya. Ekstremnya apa? Menjelek-jelekan agama asalnya dan memuliakan agama barunya. Undang-undang penistaan agama itu bukan hanya untuk agama Islam yang kemudian dinistakan, tapi juga untuk agama-agama yang lain. Kembali ke Ustadz Yahya Waloni, ini menurut saya sudah di luar batas toleransi kita sebagai manusia. Polisi menangkap Yahya Waloni terkait dengan kasus penodaan agama. Dari foto yang diterima detik.com pada Kamis 26 Agustus 2021, Yahya Waloni memakai peci dan batik. Sejumlah penyidik juga terlihat berada di lokasi. Penangkapan Yahya Waloni dipimpin oleh Wadir Tipit Cyber Kombes Himawan Bayu Aji. Yahya Waloni diketahui ditangkap di kawasan Cibubur. Informasi mengenai penangkapan ini dibenarkan oleh Dir Cyber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Namun Asep belum membeberkan lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau SARA pada Selasa 27 April. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramahnya itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Sementara di dalam LP tersebut, mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A, Jungto Pasal 28 Ayat 2 dan atau Pasal 156A KUHP. Yahya ditangkap oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipit Cyber Bareskrim, di mana Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Sementara itu belum ada keterangan lebih lanjut soal kronologi penangkapan Yahya Waloni. Meski demikian, Rusdi memastikan penangkapan Yahya terkait dengan kasus dugaan penodaan agama. Sejak penangkapan Muhammad KC beberapa hari lalu, terpantau memang muncul seruan untuk polisi agar menangkap Yahya Waloni yang dituding turut menyuarakan kebencian dalam materi dakwahnya. Sekitar April lalu, Yahya Waloni juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri oleh sejumlah komunitas masyarakat lantaran diduga telah menista agama. Dalam hal ini, ceramah Yahya yang diperkarakan ialah saat dirinya menyebut Injil fiktif serta palsu. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Yahya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Sementara penangkapan atas Yahya Waloni terkait dengan laporan dugaan penistaan agama. Yahya Waloni diciduk oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Bareskrim Polri. Terkait atas penangkapan Yahya, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono juga telah mengkonfirmasinya. Dia ditangkap di rumahnya di Cibubur. Sebelumnya, Yahya Waloni juga sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme. Yahya dilaporkan ke Bareskrim pada Selasa 27 April 2021 lalu, di mana Permadi Arya atau Abu Janda, pegiat media sosial ini menyampaikan terima kasih atas kesigapan jajaran Polri. Terima kasih Adif Humas Polri @CCIC Polri telah memberikan rasa keadilan pada umat non-Islam bahwa pasal penodaan agama tidak hanya menghukum penista agama Islam saja. Keadilan itu ada di negeri ini. Faith in Justice Restored. Demikian tulis Abu Janda di akun Instagramnya. Selain itu, respon juga muncul dari pelapor Yahya Waloni Husein Sihab. Dia berharap penangkapan Muhammad KC dan Yahya Waloni ini bisa memberikan efek jera bagi mereka yang merusak kerukunan beragama. Pada April lalu, Yahya Waloni dipolisikan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama Kristen dan ujaran kebencian atas nama Sarah. Laporan atas nama Andreas Benaya Rehiari kepada Yahya Waloni dan juga pemilik akun YouTube Tridatu itu. Pelapor mengadukan Yahya Waloni dengan pasal tindak pidana kebencian atau permusuhan individu atau SARA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A Jungto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP. Di mana per hari ini kita sudah laporkan Yahya Waloni terduga penistaan agama Kristen dan ujaran kebencian atas nama Sarah di Bareskrim Polri. Kita juga berharap Yahya Waloni segera ditangkap biar ustadz penyebar kebencian macam dia ini nggak bikin gaduh di Republik ini. Demikian kata Cyber Indonesia Husein Sihab di akun Twitternya. Sementara pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini juga menyerukan Yahya Waloni segera ditangkap. Seruan tersebut diutarakannya lewat akun Twitter tak lama setelah YouTuber MKC ditangkap dengan kasus yang serupa. Dalam seruan itu, Denny Siregar turut mengunggah video lawas Yahya Waloni saat berceramah. Video itu diduga berisi konten penistaan agama Kristen, mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya tak mengatakan Bible Kristen itu fiksi, tapi Bible Kristen itu palsu. Demikian kata Yahya Waloni dalam video tersebut. Sementara itu, Dir Cyber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni membenarkan hal tersebut. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Di mana pelaporan ini tertuang dalam laporan polisi LP_B _0287_4_2021_ Bareskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau SARA pada Selasa. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A Jungto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP.